warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Yang saya hormati Dewan Juri dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Hidayah Rasmawati dari unit PMR SMP Negeri 1 Karanganyar. Nah, teman-teman, di sini aku bakal mempresentasikan diskusi yang cukup menarik nih. Yang nggak lain adalah materi yang nggak asing lagi di dunia kita, yaitu materi tentang HIV dan AIDS. Pertama, apa sih pengertian AIDS dan HIV? AIDS, Acute Immune Deficiency Syndrome, adalah kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan terhadap penyakit lain yang mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh virus jasad supranik yang disebut Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Bagaimana ya cara untuk mengetahui seseorang mengidap HIV? Sejak tertular sampai dengan mendapatkan infeksi oportunistis, tidak mudah menyatakan seseorang mengidap HIV hanya dengan melihat secara fisik saja. Penyakit ini secara dini hanya bisa diketahui dengan melakukan pengujian laboratorium pada mengukur zat anti atau antibodi pada darah penderita. Seseorang yang tertular HIV melampaui tahapan atau stadium sebagai berikut. 1. Stadium inkubasi. Pada stadium inkubasi, virus mulai menginfeksi tubuh dan bersembunyi dalam sel darah putih. Umumnya, pada stadium inkubasi belum ada gejala apa-apa. Dan juga, pada stadium inkubasi, HIV belum dapat ditemukan dalam darah. Namun, penderita sudah bisa menularkan HIV ke orang lain. 2. Stadium awal. Setelah 3-6 bulan baru pemeriksaan darah akan menunjukkan tanda HIV positif atau juga disebut sebagai seropositif. Artinya, dalam tubuh penderita sudah terdapat zat anti atau antibodi terhadap HIV. Umumnya, jika seseorang sudah seropositif HIV akan tetap sehat atau hanya mengalami gejala sakit biasa. 3. Stadium tenang. Pada stadium tenang, umumnya berjalan sekitar 2-10 tahun, rata-rata 5 tahun. Pada stadium tenang, fisik akan terlihat seperti normal atau hanya mengalami gejala sakit biasa. Namun, HIV lama-lama akan menghancurkan sistem kekebalan tubuhnya. 4. Stadium AIDS. Pada stadium ini, virus akan mulai menghancurkan sebagian atau seluruh sistem kekebalan tubuh, sehingga mulai nampak adanya infeksi oportunistis. Contohnya adalah TBC, penyakit saluran pencernaan, kanker kulit, dan juga penyakit kanker lainnya. Jika keadaan berita semakin buruk, penyakit ini bisa menyebabkan kematian loh. Dengan cara apa saja HIV ditularkan? HIV paling besar ditemukan dalam cairan vagina, darah, air mani, dan juga darah lainnya. Penularan HIV yang paling umum adalah senggama, transfusi darah, suntik menyuntik, dan juga kehamilan. Penularan melalui kotoran, keringat, dan juga air ludah kemungkinan secara teoritis mungkin saja bisa terjadi. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Masih banyak nih orang-orang yang salah persepsi bahwa makan bersama penderita AIDS, berjabat tangan dengan penderita AIDS, bermain dengan penderita AIDS, percikan ludah, batuk dan bersin penderita AIDS dapat menularkan HIV. Padahal itu semua tidak menularkan HIV. Jangan salah lagi ya. Sebagian orang masih aja juga nih yang belum mengetahui bagaimana melindungi diri kita dari AIDS. Kita dapat melindungi diri dari AIDS dengan cara ABC. Apa sih ABC itu? ABC terdiri dari A. Abstinence, adalah puasa bagi remaja yang belum menikah. Jangan dekat-dekat dengan senggama dan juga jangan mendekati zina. B. Be faithful, alias setia dengan pasangan hidup mereka yang sudah menikah. Hanya bersenggama dengan pasangan setianya. Kondom alias kondom bagi mereka yang sudah tidak kuat puasa atau setia dan masih terdorong melakukan zina. Ada tambahan perlindungan yang sangat penting nih. Apa yaitu? 1. Hindari suntik menyuntik. 2. Hindari transfusi darah. 3. Hati-hati dalam menolong orang luka yang berdarah. Jangan lupa gunakan P3K yang aman dan bagus. 4. Bila ada tanda atau gejala yang meragukan, secepatnya ke dokter. B.
kita sudah sampai di pembahasan terakhir nih, yaitu pembahasan tentang santunan terhadap penderita AIDS. Apa ya yang harus kita lakukan untuk membantu penderita AIDS? Kita bisa membantu penderita AIDS dengan cara memberikan kasih sayang dan dukungan kepada mereka, dan juga berikanlah pemahaman terhadap masalah yang mereka hadapi. Apa itu obat antiretroviral? Anggapan bahwa HIV tidak ada obatnya adalah salah. Saat ini sudah ada obat yang cukup canggih yang dapat memperlambat kegiatan HIV menginfeksi sel yang masih sehat. Si obat HIV setidaknya kita harus memakai 2 jenis kombinasi obat. Lebih baik lagi jika kita memakai 3 jenis kombinasi obat agar terapi ini dapat efektif untuk jangka waktu yang lama. Terapi ini disebut juga sebagai terapi antiretroviral atau disebut juga sebagai ARV. Kita harus melindungi diri dari HIV dan AIDS karena jika sampai kita tertular HIV, masa depan dan cita-cita kita bisa hancur loh. Dan jangan lupa juga berikan dukungan dan kasih sayang kepada penderita AIDS. Aku harap kalian mencari informasi penularan HIV yang lainnya ya, selain yang aku sampaikan tadi, agar informasi kalian lebih banyak lagi. Juga bagi kalian yang sudah pernah menderita AIDS, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian kepada teman, saudara, dan keluarga kalian. Itu tadi sedikit penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli.